memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pertama-tama saya akan memberikan respon kepada tim oposisi. Yang pertama, mengenai mosi yang ada bahwa mensubsidi secara proporsional prodi di Universitas Negeri berdasarkan tingkat ketersiapan lulusan mereka di dunia kerja akan berdampak pada prodi yang memiliki popularitas rendah. Yang kedua, dampak lebih lanjut terhadap akreditasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, fungsi subsidi yang bersifat untuk mereka yang tidak mampu dalam menunjang bagaimana memperbaiki. Yang gagal ditonjolkan oleh tim oposisi adalah bahwa tingkat kepopularitasan tidak sama dengan ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya, menurut pendapat kami, tingkat kepopularitasan tidak bisa disamakan dengan ketersediaan, seperti halnya pada Fakultas Hukum dan Ekonomi yang saat ini memiliki popularitas tinggi. Apakah itu terkait dengan peminatnya dikarenakan ketersediaan yang luas atau kepercayaan dari masyarakat saja? Jadi kami berpendapat bahwa tingkat kepopularitasan tidak sama dengan tingkat ketersediaan itu sendiri. Jadi kami menyanggah poin dari tim oposisi bahwa mereka mengatakan bahwa tingkat kepopularitasan sama dengan tingkat ketersediaan. Selanjutnya, yang tidak dijelaskan oleh tim pembuka pemerintah, yang pertama, bagaimana mendorong mahasiswa yang siap pakai. Yang kedua, tim pemerintah tidak menjelaskan bagaimana pengukuran ketersediaan. Yang ketiga, berapa lama subsidi akan diberikan. Jadi di sini kami akan menjelaskan kekurangan-kekurangan tersebut. Kami percaya dengan dana intensif yang diberikan pada program studi dapat dijadikan untuk mendorong mahasiswa yang siap pakai. Dengan adanya subsidi yang diberikan, maka prodi akan bisa memperbaiki dari sistem kurikulum, kompetensi dosen, dan juga mata kuliahnya, sehingga program studi dapat membantu mendorong mahasiswa yang siap pakai dengan selain dari pengetahuan tetapi juga bekal dengan keahlian mereka, baik itu soft skill maupun hard skill. Soft skill di sini bisa berupa bagaimana cara kepemimpinan mereka dan juga kerjasama, dan juga untuk hard skill bisa dalam bidang IT, yang mana dalam bidang teknologi ini tentunya dalam perkembangan zaman akan terus dibutuhkan. Apabila prodi terus diberikan subsidi, maka prodi akan lebih bisa mendorong mahasiswa menjadi mahasiswa yang lebih berkualitas, sehingga dengan adanya intensif yang diberikan, mereka bisa siap pakai di lapangan kerja, walaupun nantinya mereka tidak bekerja sesuai dengan jurusan mereka, tapi dengan bekal yang diberikan, yaitu keahlian, soft skill dan hard skill mereka bisa bersaing di dunia kerja karena bekal yang sudah diberikan sebelumnya. Poin yang kedua, program ini masih relevan dilaksanakan meski di luar masa pandemi. Menurut kami, karena pemberian intensif ini tidak dijelaskan apakah berhubungan dengan pandemi ini, jadi seharusnya program ini dapat terus berjalan. Apabila program ini terus dijalankan, subsidi ini, maka otomatis prodi dan universitas akan terus terbantu, sehingga mereka bisa terus memperbaiki dan mengembangkan baik berupa kurikulum, kompetensi dosen, dan juga mata kuliahnya, sehingga mereka akan terus dapat mengembangkan, mendorong mahasiswanya untuk lebih berkembang, sehingga bukan hanya dari segi pengetahuan dan keterampilan pun mereka dapat peroleh, sehingga dapat terus bersaing di dunia kerja walaupun di luar dari jurusannya, karena mereka sudah memiliki keahlian tadi. Selanjutnya yang ketiga, pengukuran yang kami lakukan dalam pengukuran ketersediaan dapat diukur dari DevMaker. Artinya pengukuran yang kami berikan di sini adalah pengukuran yang faktual, yang terkini, yang sesuai dengan ketersediaan yang ada di zaman sekarang. Apabila menggunakan pengukuran ketersediaan, melakukan dari misalnya 3 tahun yang lalu, tentu saja itu tidak sesuai, tidak relevan dengan yang ada, karena pengukuran
dalam pengukuran ketersediaan. Apabila subsidi ini terus diberikan walaupun di luar masa pandemi, tentu saja bukan hanya program studi yang dapat dibantu untuk mengembangkan mata kuliah, kurikulum, dan juga mahasiswanya. Universitas pun akan terus berkembang karena mahasiswa sumber daya yang mereka hasilkan berkualitas baik, selain dari segi pengetahuan tetapi juga dari keahlian dengan soft skill dan hard skill yang diberikan. Di sini dapat kami tekankan bahwa tingkat kepopularitasan itu tidak sama dengan tingkat ketersediaan, karena bahwa misalnya pada suatu fakultas, baik itu seperti yang saya sebutkan fakultas hukum ataupun ekonomi yang saat ini sedang digemari, tentu saja itu tidak bisa menentukan apakah ketersediaannya luas karena ketersediaan luas atau kepercayaan dari masyarakat saja. Jadi tingkat kepopularitasan tidak sama dengan tingkat ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri, sehingga kami setuju dengan mosi yang ada bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat ketersediaan atau keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Terima kasih.